Ketika dokter berkata hidupku mungkin tak lama lagi, ibu mertuaku justru mengusirku dari rumah dan membiarkanku menghadapi penyakit sendirian. Dia yakin aku akan segera menghilang dari hidupnya selamanya. Tapi bertahun-tahun kemudian, saat nyawanya berada di ujung tanduk, takdir mempertemukan kami kembali dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Hari pernikahanku seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Setelah 3 tahun berjuang bersama Arga, akhirnya kami resmi menjadi suami istri. Aku masih ingat bagaimana tanganku gemetar saat cincin pernikahan melingkar di jari manisku. Aku percaya semua perjuangan yang telah kami lalui akan berakhir dengan kebahagiaan. Namun ternyata aku terlalu cepat berharap. Bahkan sebelum acara resepsi selesai, aku sudah merasakan tatapan dingin dari seseorang yang kelak akan mengubah hidupku menjadi mimpi buruk. Dia adalah Ratna, ibu mertuaku. Di depan para tamu, wajahnya memang tersenyum. Namun matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ada penolakan yang begitu jelas hingga sulit disembunyikan. Saat aku menyalami dirinya setelah acara selesai, ia hanya menggenggam tanganku sebentar. "Lindungi anak saya baik-baik," katanya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Tetapi beberapa detik kemudian ia mendekat ke telingaku. "Karena saya masih belum yakin kamu pantas menjadi istrinya." Jantungku langsung berdebar. Aku berusaha menganggap itu hanya emosi sesaat seorang ibu yang kehilangan anak laki-lakinya. Aku salah. Sangat salah. Beberapa minggu setelah menikah, aku dan Arga tinggal di rumah besar milik keluarganya. Awalnya Arga berjanji kami hanya akan tinggal sementara sampai rumah kami selesai dibangun. Namun hari demi hari berubah menjadi bulan. Dan selama itulah aku mengenal wajah asli Ratna. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk membantu pekerjaan rumah. Aku memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, bahkan mengantar kebutuhan yang diperlukan Ratna. Tetapi semua yang kulakukan selalu salah di matanya. Nasinya terlalu lembek. Sayurnya terlalu asin. Kamu tidak pernah diajari menjadi perempuan yang benar. Awalnya aku mencoba tersenyum. Aku mencoba memahami. Mungkin beliau hanya perfeksionis. Namun lama-kelamaan aku sadar. Ini bukan soal pekerjaan rumah. Ini soal diriku. Ratna memang tidak menyukaiku. Tidak peduli sebaik apa aku berusaha. Suatu sore aku mendengar percakapan Ratna dengan temannya di ruang tamu. Mereka tidak tahu aku sedang berada di dapur. "Anak saya itu lulusan luar negeri," kata Ratna bangga. "Lalu kenapa menikah dengan perempuan itu?" Temannya tertawa kecil. Ratna ikut tertawa. Itulah kesalahan terbesar Arga. Mereka tertawa bersama. Aku berdiri membeku. Pisau yang sedang kugunakan untuk memotong buah terasa berat di tanganku. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian. Malam harinya aku mencoba bercerita kepada Arga. Namun suamiku hanya menghela napas. "Ibu memang seperti itu sejak dulu. Aku harus bagaimana? Cukup sabar saja." Jawaban itu membuat hatiku semakin sesak. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Ratna tidak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya. Ia sering membandingkanku dengan mantan kekasih Arga, perempuan kaya yang dulu sangat ia sukai. Menurut Ratna, perempuan itu cantik, pintar, berasal dari keluarga terpandang. Dan yang paling penting, bukan aku. Kadang-kadang ia sengaja memajang foto lama mantan Arga di ruang keluarga. Saat aku melewatinya, Ratna selalu tersenyum tipis. Seolah ingin mengingatkanku bahwa aku hanya pengganti yang tidak pernah diharapkan. Arga mulai lebih banyak bekerja. Ia pulang malam, berangkat pagi. Aku semakin sering menghadapi Ratna seorang diri. Dan keadaan semakin buruk. Suatu hari keluarga besar Arga berkumpul untuk acara ulang tahun salah satu kerabat. Aku berusaha tampil sebaik mungkin. Membantu memasak, melayani tamu, menyiapkan hidangan. Namun ketika semua orang duduk makan bersama, Ratna tiba-tiba berkata dengan suara cukup keras. "Kita harus bersyukur Arga masih punya pekerjaan bagus." Semua orang menoleh. Ratna melanjutkan, "Kalau tidak, entah bagaimana dia harus menanggung beban rumah tangga sendirian." Ruangan langsung sunyi. Aku tahu kalimat itu ditujukan kepadaku. Karena saat itu aku memang hanya bekerja sebagai staf administrasi dengan penghasilan sederhana. Beberapa tamu terlihat tidak nyaman. Namun tidak ada yang membelaku. Aku hanya menunduk, menahan rasa malu yang membakar dada. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku tidak ingin Arga melihatku. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tetapi perlahan aku mulai merasa lelah. Tubuhku juga mulai berubah.
Aku sering pusing, mudah lelah, dan kehilangan nafsu makan. Awalnya aku mengira itu hanya akibat stres. Namun gejalanya semakin sering muncul. Suatu pagi aku hampir jatuh saat sedang menyapu halaman. Dunia terasa berputar. Pandanganku kabur. Tetapi Ratna justru menatapku dengan kesal. Jangan berpura-pura sakit. Ada banyak pekerjaan yang belum selesai. Aku berusaha berdiri. Meski tubuhku terasa sangat berat. Hari itu aku tetap bekerja seperti biasa. Aku memasak makan siang, membersihkan ruang tamu, dan mencuci pakaian. Sampai akhirnya sore hari tiba. Saat itu aku sedang berada di kantor. Aku mencoba menyelesaikan laporan bulanan. Namun huruf-huruf di layar komputer mulai terlihat ganda. Dadaku terasa sesak. Tanganku dingin. Aku mencoba berdiri. Tetapi kakiku tidak mampu menopang tubuhku. Seketika semuanya menjadi gelap. Saat aku membuka mata kembali, lampu putih rumah sakit menyambutku. Suara mesin medis terdengar di sekeliling. Seorang dokter berdiri di dekat ranjang. Wajahnya terlihat serius. Sangat serius. Di sisi lain ruangan, Arga duduk dengan wajah pucat. Aku belum tahu bahwa beberapa menit lagi hidupku akan berubah selamanya. Aku belum tahu bahwa penyakit yang ditemukan dokter akan menjadi alasan seseorang membuangku saat aku paling membutuhkan pertolongan. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa peristiwa hari itu hanyalah awal dari luka panjang yang akan membawaku pada takdir yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dokter menarik napas panjang, lalu membuka berkas pemeriksaan. Sementara jantungku mulai berdebar semakin cepat. Sebuah kabar besar sedang menunggu untuk disampaikan. Dan kabar itu akan menghancurkan seluruh kehidupanku. Aku menatap wajah dokter dengan jantung berdebar tidak karuan. Ruangan itu terasa semakin dingin. Arga duduk di samping ranjang dengan kedua tangan saling menggenggam erat. Wajahnya pucat. Matanya tidak berani menatapku terlalu lama. Perasaan tidak enak mulai merayap di dalam dadaku. Dokter membuka hasil pemeriksaan yang berada di tangannya. Lebu Maya, kami sudah menerima seluruh hasil tes laboratorium dan pemindaian. Aku mengangguk pelan. Tolong katakan saja, Dok. Dokter menarik napas panjang. Kami menemukan kelainan serius pada organ tubuh Anda. Dunia seakan berhenti berputar. Aku masih mencoba memahami kata-kata itu. Apa maksudnya? Dokter menatapku dengan penuh kehati-hatian. Penyakit ini tidak mudah ditangani. Perlu pengobatan jangka panjang dan pengawasan ketat. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Apakah saya bisa sembuh? Dokter tidak langsung menjawab. Keheningan beberapa detik itu terasa lebih menakutkan daripada kata-kata apapun. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Jawaban itu sudah cukup membuatku mengerti. Air mataku mulai menggenang. Arga langsung menggenggam tanganku. Namun entah kenapa genggamannya terasa berbeda. Dingin, ragu. Seakan dia sendiri belum menerima kenyataan yang baru saja kami dengar. Dokter menjelaskan berbagai prosedur yang harus dijalani. Terapi, kontrol rutin, biaya pengobatan, kemungkinan komplikasi. Semua kata-kata itu terdengar seperti suara yang sangat jauh. Aku tidak benar-benar mendengarnya. Pikiranku hanya dipenuhi satu hal. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa sunyi. Aku memandang keluar jendela. Lampu-lampu jalan terlihat kabur karena air mata yang terus memenuhi mataku. Arga beberapa kali mencoba berbicara. Namun aku tidak tahu harus menjawab apa. Sesampainya di rumah, Ratna sedang duduk di ruang tamu. Begitu melihat kami masuk, ia langsung berdiri. Wajah kalian kenapa? Arga menelan ludah. Ibu, Maya sakit. Ratna mengerutkan dahi. Sakit apa? Arga menjelaskan hasil pemeriksaan dokter. Semakin lama ia berbicara, semakin berubah pula ekspresi Ratna. Namun bukan kesedihan yang muncul. Bukan pula kekhawatiran. Yang muncul justru kejengkelan. Apa? Ratna menatapku tajam. Penyakit seperti itu? Aku menunduk. Ratna tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kudukku meremang. Luar biasa. Aku mengangkat kepala perlahan. Ratna melipat kedua tangannya. Baru beberapa bulan menikah sudah membawa masalah sebesar ini. Ibu, kata Arga pelan. Namun Ratna belum selesai. Berapa biaya pengobatannya? Arga menyebutkan perkiraan angka yang diberikan dokter. Ratna langsung terdiam. Wajahnya berubah drastis. Itu bukan biaya kecil. Aku merasa dadaku semakin sesak.
Ratna memandangku dari atas sampai bawah. Untuk pertama kalinya aku melihat kebencian yang benar-benar terbuka di matanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Tubuhku lelah. Pikiranku kacau. Namun yang paling menyakitkan bukanlah penyakit yang baru kudengar, melainkan reaksi orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Keesokan paginya aku bangun lebih awal. Seperti biasa, aku pergi ke dapur. Aku mencoba memasak sarapan. Meski tubuhku terasa sangat lemah. Saat sedang memotong sayuran, aku mendengar suara Ratna dari ruang makan. Ia sedang berbicara dengan salah satu kerabat melalui telepon. Aku tidak sengaja mendengarnya. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau. Sejak awal saya sudah tidak setuju. Ratna tertawa hambar. Sekarang terbukti. Aku terdiam. Keluarga kami malah harus menanggung semua masalahnya. Tanganku mulai gemetar. Apa dia benar-benar sakit? Suara kerabatnya terdengar samar. Ratna menjawab tanpa ragu. Siapa yang tahu? Mungkin saja dilebih-lebihkan. Aku hampir menjatuhkan pisau yang kupegang. Hari itu untuk pertama kalinya aku menangis saat sedang memasak. Diam-diam, tanpa suara. Beberapa minggu berikutnya menjadi semakin berat. Aku mulai menjalani terapi. Tubuhku sering kelelahan. Kadang aku bahkan kesulitan berdiri terlalu lama. Namun di rumah, tidak ada belas kasihan. Ratna justru semakin sering menyindir. Setiap kali tagihan rumah sakit datang, ia akan menghela napas panjang dengan sengaja. Setiap kali aku pulang dari kontrol dokter, ia akan memandangku dengan ekspresi tidak suka. Suatu sore aku baru saja kembali dari rumah sakit. Tubuhku terasa sangat lemah. Aku berniat langsung masuk ke kamar. Namun langkahku terhenti saat mendengar suara Ratna di ruang keluarga. Ia sedang berbicara dengan Arga. Dan mereka tidak tahu aku berada di dekat sana. Kamu harus mulai berpikir realistis. Suara Ratna terdengar jelas. Aku sedang berpikir, Bu. Tidak cukup. Jantungku mulai berdebar. Kamu masih muda. Ratna melanjutkan. Kamu punya masa depan. Apa maksud ibu? Ratna terdiam sejenak. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat tubuhku membeku. Kalau penyakitnya semakin parah, hidupmu juga akan ikut hancur. Aku menutup mulutku sendiri. Takut mengeluarkan suara. Ratna terus berbicara. Jangan korbankan hidupmu untuk seseorang yang belum tentu bisa bertahan. Darahku seperti berhenti mengalir. Arga tidak langsung menjawab. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Karena diamnya terasa seperti persetujuan. Malam itu aku mengurung diri di kamar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa Arga mencintaiku. Bahwa suamiku tidak akan meninggalkanku. Namun keraguan mulai tumbuh. Dan semakin hari semakin besar. Beberapa hari kemudian kondisi kesehatanku memburuk. Aku kembali menjalani pemeriksaan. Dokter mengatakan aku harus mengurangi aktivitas dan banyak beristirahat. Tetapi sesampainya di rumah, Ratna justru memberikan daftar pekerjaan yang lebih banyak. Aku tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Aku berusaha menjelaskan. Dokter meminta saya banyak istirahat. Ratna menatapku sinis. Dokter juga tidak tinggal di rumah ini. Aku terdiam. Tolong jangan jadikan penyakit sebagai alasan bermalas-malasan. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Malam harinya aku duduk sendirian di teras belakang. Langit terlihat gelap. Udara terasa dingin. Aku menatap bintang-bintang yang samar di kejauhan. Dalam hati aku bertanya kepada Allah. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa saat aku sedang berjuang melawan penyakit, aku juga harus berjuang menghadapi orang-orang yang tidak menginginkanku? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Namun aku segera menghapusnya. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku harus bertahan. Apapun yang terjadi. Karena saat itu aku belum tahu bahwa badai yang sesungguhnya bahkan belum dimulai. Aku belum tahu bahwa Ratna sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam. Sesuatu yang akan menghancurkan rumah tanggaku sedikit demi sedikit. Dan suatu malam, tanpa sengaja, aku akan mendengar sebuah kalimat yang membuat seluruh harapanku runtuh dalam sekejap. Kalimat yang akan membuktikan bahwa di mata ibu mertuaku, hidupku tidak pernah berharga. Bahkan mungkin tidak layak untuk dipertahankan. Malam itu hujan turun sejak sore. Rintiknya menghantam jendela kamar seperti irama yang tidak pernah berhenti. Aku duduk sendirian di tepi ranjang sambil memandangi hasil pemeriksaan rumah sakit yang baru saja kuterima. Kondisiku belum membaik.
Dokter mengatakan pengobatan harus terus dilanjutkan. Biayanya tidak sedikit. Aku tahu itu. Dan aku juga tahu itulah alasan utama Ratna semakin membenciku. Beberapa minggu terakhir, suasana rumah terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Ratna hampir tidak pernah berbicara langsung kepadaku kecuali untuk memberi perintah atau sindiran. Sedangkan Arga semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu pekerjaan. Awalnya aku mempercayainya. Namun lama-kelamaan aku merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya kesibukannya, melainkan sikapnya. Perhatian yang dulu selalu ada perlahan menghilang. Senyuman hangat yang dulu membuatku merasa aman kini jarang terlihat. Bahkan ketika aku mengeluh sakit, Arga hanya menjawab singkat sebelum kembali sibuk dengan telepon genggamnya. Aku berusaha memaklumi. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin dia sedang tertekan. Mungkin dia juga takut. Mungkin dia hanya belum tahu bagaimana menghadapi semua ini. Namun jauh di dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang menakutkan. Aku mulai kehilangan suamiku. Malam itu aku keluar kamar untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang kerja kecil di dekat tangga, aku mendengar suara Ratna. Pintu ruangan tidak tertutup rapat. Suara mereka terdengar jelas. Aku tidak mengerti kenapa kamu masih ragu. Ratna berbicara dengan nada tegas. Aku hanya merasa ini terlalu cepat. Bu? Suara Arga terdengar pelan. Aku langsung berhenti melangkah. Terlalu cepat? Ratna terdengar kesal. Kamu sudah melihat sendiri kondisinya. Dokter belum menyerah. Kamu mau menunggu sampai semuanya terlambat. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Aku berdiri di balik dinding tanpa bergerak. Ratna melanjutkan. Dengarkan ibu. Kamu masih muda. Kamu punya masa depan. Kamu bisa memulai hidup baru. Aku menggigit bibir bawahku. Tanganku mulai gemetar. Lalu kalimat berikutnya keluar. Kalimat yang membuat dunia seakan runtuh di atas kepalaku. Perceraian adalah pilihan terbaik. Tubuhku langsung membeku. Aku bahkan lupa cara bernapas. Beberapa detik kemudian suara Arga terdengar. Pelan. Sangat pelan. Namun cukup jelas untuk menghancurkan hatiku. Mungkin ibu benar. Air mataku langsung jatuh. Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Aku berjalan mundur perlahan lalu kembali ke kamar. Setelah pintu tertutup, aku jatuh terduduk di lantai. Tubuhku gemetar. Dadaku terasa sesak. Aku menutup mulut agar tidak menangis terlalu keras. Semua rasa sakit yang selama ini kutahan tiba-tiba pecah begitu saja. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang berjanji akan menemaniku dalam keadaan apapun ternyata mulai mempertimbangkan untuk meninggalkanku saat aku sedang berjuang mempertahankan hidup. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk memandangi kegelapan hingga pagi. Saat matahari terbit, aku memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku masih berharap. Mungkin Arga akan berubah pikiran. Mungkin semua ini hanya emosi sesaat. Namun harapan itu perlahan mati. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, Ratna semakin berani menunjukkan niatnya. Ia mulai mengatur seluruh keuangan rumah. Aku tidak lagi diberi akses ke rekening bersama. Alasannya untuk menghemat pengeluaran. Namun aku tahu maksud sebenarnya. Ia ingin membuatku bergantung sepenuhnya. Setiap kali aku membutuhkan uang untuk kontrol rumah sakit, aku harus meminta izin. Dan setiap kali itu terjadi, Ratna selalu membuatku merasa bersalah. Biaya lagi? Belum cukup. Berapa lama ini akan berlangsung? Aku hanya bisa diam. Karena tidak ada jawaban yang bisa mengubah cara pandangnya. Suatu hari aku pulang lebih cepat dari rumah sakit. Tubuhku sangat lelah. Aku ingin langsung beristirahat. Namun saat memasuki kamar, aku melihat beberapa map berada di atas meja. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Sampai sebuah tulisan besar menarik perhatianku. Dokumen perceraian. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Tanganku perlahan membuka halaman pertama. Nama Arga tertera di sana. Nama diriku juga ada. Mataku mulai kabur karena air mata. Aku membaca setiap halaman dengan napas yang semakin berat. Semua sudah disiapkan. Semua sudah direncanakan. Aku bahkan belum diajak bicara. Belum diberi kesempatan. Belum ditanya pendapatku. Mereka sudah memutuskan masa depanku tanpa melibatkanku. Aku berdiri membeku ketika pintu kamar terbuka. Arga masuk.
Wajahnya langsung berubah saat melihat dokumen di tanganku. Maya? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat rasa bersalah yang sangat besar di matanya. Namun anehnya, rasa bersalah itu tidak lagi berarti apa-apa. Jadi ini rencananya? Suaraku terdengar asing. Bahkan bagiku sendiri. Arga terdiam. Aku bisa menjelaskan. Silakan. Ia menarik napas panjang. Ibu hanya khawatir. Aku tertawa kecil. Tawa yang terasa pahit. Khawatir? Aku mengangkat dokumen itu. Ini yang disebut khawatir. Arga memejamkan mata. Aku sedang tertekan. Aku menatapnya lama. Lalu perlahan mengangguk. Aku juga. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Karena saat itu aku akhirnya menyadari sesuatu. Yang menghancurkan rumah tanggaku bukan penyakitku. Melainkan pilihan mereka. Pilihan untuk meninggalkanku. Pilihan untuk menyerah padaku. Pilihan untuk menganggap hidupku tidak lagi berharga. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi semakin buruk. Ratna tidak lagi berpura-pura. Ia bahkan mulai terang-terangan menyuruhku meninggalkan rumah. Akan lebih baik kalau kamu pergi sendiri. Kamu akan lebih terhormat. Kamu tidak perlu mempermalukan diri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti luka baru. Namun aku masih bertahan. Aku masih berharap ada keajaiban. Sampai suatu malam, aku kembali mendengar suara Ratna dari ruang tamu. Ia tidak tahu aku berada di dekat sana. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya malam itu menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan seluruh harapanku. Aku sudah lelah. Suara Ratna terdengar dingin. Lebih baik dia mati daripada terus menjadi beban keluarga ini. Aku menutup mulutku sendiri. Air mataku langsung jatuh. Tubuhku terasa lemas. Untuk beberapa saat aku tidak mampu bergerak. Aku hanya berdiri di sana, mendengarkan keheningan setelah kalimat itu. Kalimat yang tidak akan pernah bisa kulupakan sepanjang hidupku. Malam itu aku kembali ke kamar. Namun kali ini aku tidak menangis. Entah kenapa, air mataku sudah habis. Yang tersisa hanya kehampaan. Dan jauh di dalam hati, aku mulai merasa bahwa sesuatu yang jauh lebih buruk akan segera terjadi. Aku belum tahu kapan. Aku belum tahu bagaimana. Tetapi aku bisa merasakannya. Ratna tidak akan berhenti sampai benar-benar menyingkirkanku dari hidup mereka. Dan ternyata firasat itu benar. Karena beberapa hari kemudian, saat tubuhku berada dalam kondisi paling lemah sepanjang hidupku, mereka akhirnya melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Sesuatu yang akan mengubah seluruh jalan hidupku untuk selamanya. Beberapa hari setelah aku menemukan dokumen perceraian itu, suasana rumah berubah menjadi semakin menyesakkan. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi senyum palsu. Ratna bahkan tidak berusaha menyembunyikan kebenciannya. Setiap kali kami berpapasan, tatapannya seolah berkata bahwa keberadaanku hanyalah masalah yang harus segera disingkirkan. Sementara itu, kondisi tubuhku semakin memburuk. Terapi yang harus kujalani membuat tubuhku lemah. Kadang aku sulit berjalan jauh. Kadang aku kehilangan tenaga hanya untuk berdiri beberapa menit. Namun tidak ada yang peduli. Tidak ada yang bertanya bagaimana keadaanku. Tidak ada yang menanyakan apakah aku sudah makan atau minum obat. Aku hidup di dalam rumah yang penuh manusia. Tetapi rasanya seperti hidup sendirian. Yang paling menyakitkan adalah Arga. Suamiku sendiri. Pria yang dulu selalu berada di sampingku. Pria yang dulu berjanji tidak akan pernah meninggalkanku. Kini bahkan jarang menatap mataku. Ia lebih banyak diam. Lebih banyak menghindar. Seolah keberadaanku membuatnya merasa bersalah. Dan mungkin memang begitu. Suatu sore aku baru saja pulang dari rumah sakit. Hasil pemeriksaan hari itu tidak terlalu baik. Dokter mengatakan aku harus lebih banyak beristirahat. Aku juga harus mengurangi stres. Aku hampir tertawa mendengar saran itu. Bagaimana mungkin aku bisa mengurangi stres jika setiap hari hidupku terasa seperti berada di medan perang? Aku masuk ke rumah dengan langkah pelan. Tubuhku terasa sangat lelah. Namun begitu memasuki ruang tamu, aku langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ratna sedang duduk di sofa. Wajahnya terlihat dingin. Di sampingnya ada 2 koper besar. Aku mengernyit bingung. Belum sempat aku bertanya, Ratna berdiri. Kita perlu bicara. Nada suaranya membuat jantungku berdebar. Aku menatap Arga yang berdiri tidak jauh dari sana. Wajahnya terlihat tegang. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Perasaan buruk langsung memenuhi dadaku. Ratna melipat kedua tangannya.
Kamu harus pergi. Aku mengira aku salah dengar. Apa? Ratna mengulanginya dengan lebih tegas. Kamu harus pergi dari rumah ini. Dunia seakan berhenti. Aku menatap Arga, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Apa saja, membela diriku, menolak keputusan itu. Tetapi Arga hanya menundukkan kepala. Dan saat itulah aku tahu, dia sudah menyetujuinya. Aku merasakan napasku mulai tidak teratur. Pergi kemana? Suaraku terdengar lirih. Ratna mengangkat bahu. Itu bukan urusan saya. Aku menatapnya tidak percaya. Bu, saya sedang sakit. Ratna tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Itulah sebabnya. Kalimat itu membuat tubuhku membeku. Saya tidak bisa terus membiarkan anak saya menghabiskan hidupnya untuk menanggung beban yang tidak ada akhirnya. Air mata mulai memenuhi mataku. Aku kembali menoleh ke arah Arga. Arga? Untuk beberapa detik ia tetap diam. Lalu akhirnya berbicara. Aku akan membantu biaya hidupmu sementara. Biaya hidup. Bukan mempertahankan pernikahan. Bukan melindungiku. Bukan menemaniku. Hanya biaya hidup. Saat itulah sesuatu di dalam diriku hancur. Bukan karena aku diusir. Melainkan karena aku sadar bahwa aku benar-benar sendirian. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Aku memandang kedua koper yang berada di dekat pintu. Baru saat itu aku menyadari. Mereka bahkan sudah mengemasi barang-barangku. Tanpa bertanya. Tanpa izin, tanpa rasa hormat sedikit pun. Mereka sudah memutuskan semuanya. Aku berdiri diam cukup lama. Lalu perlahan berjalan menuju kamar. Aku tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatku memohon. Jika memang aku harus pergi, aku akan pergi dengan harga diriku yang tersisa. Di dalam kamar, aku memandangi ruangan yang pernah kuanggap rumah. Banyak kenangan tersimpan di sana. Kenangan yang kini terasa seperti kebohongan. Aku mengambil beberapa barang pribadi, foto pernikahan, buku catatan, dan sebuah syal rajut yang pernah diberikan Arga saat kami masih berpacaran. Tanganku sempat gemetar saat menyentuh benda itu. Namun aku memasukkannya ke dalam tas tanpa berkata apa-apa. Saat keluar dari kamar, Ratna masih berdiri di ruang tamu. Wajahnya terlihat puas. Aku tidak akan pernah melupakan ekspresi itu. Ekspresi seseorang yang merasa telah memenangkan sebuah pertempuran. Aku berjalan menuju pintu, lalu berhenti. Untuk terakhir kalinya aku menoleh ke arah Arga. Pria yang pernah menjadi seluruh duniaku. Pria yang kini bahkan tidak mampu menatapku. Aku harap kamu bahagia. Hanya itu yang kukatakan. Lalu aku pergi. Saat pintu rumah tertutup di belakangku, hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis. Namun semakin lama semakin deras. Seolah langit ikut menangis untukku. Aku berdiri di tepi jalan sambil memegang koper. Tubuhku lemah, kepalaku pusing, namun tidak ada tempat untuk kembali. Orang tuaku sudah lama meninggal. Aku tidak memiliki saudara dekat. Teman-teman yang dulu akrab sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Aku benar-benar sendirian. Aku mulai berjalan tanpa tujuan. Hujan membasahi pakaian dan rambutku. Namun aku tidak peduli. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Setelah beberapa puluh menit berjalan, tubuhku mulai kehilangan tenaga. Pandanganku berkunang-kunang. Napas terasa berat. Aku mencoba bertahan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Namun akhirnya kakiku menyerah. Aku berhenti di sebuah halte kecil yang hampir kosong. Aku duduk di bangku besi yang dingin. Hujan masih turun. Udara malam semakin menusuk. Aku memeluk tubuhku sendiri. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar takut. Takut tidak akan mampu bertahan. Takut tidak akan memiliki masa depan. Takut bahwa Ratna benar. Bahwa hidupku akan berakhir sendirian. Air mata bercampur dengan air hujan di wajahku. Aku menengadah ke langit yang gelap. Dalam hati aku berdoa kepada Allah. Bukan meminta kesembuhan. Bukan meminta keajaiban. Aku hanya meminta kekuatan untuk melewati malam itu. Karena saat itu aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak tahu siapa yang bisa kutemui. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjalani hari esok. Tubuhku semakin lemah. Kelopak mataku terasa berat. Kepalaku berputar hebat. Aku mencoba tetap sadar. Namun dunia di sekelilingku mulai kabur. Lampu jalan berubah menjadi titik-titik cahaya yang samar. Suara hujan terdengar semakin jauh. Dan tepat sebelum kesadaranku menghilang sepenuhnya,
aku melihat sebuah sosok mendekat dari kejauhan. Seorang wanita tua, berpayung hitam, dengan langkah tenang. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun aku sempat merasakan satu hal yang aneh. Tatapannya penuh kehangatan. Sangat berbeda dengan tatapan yang selama ini kuterima. Wanita itu berjongkok di hadapanku, lalu memegang tanganku yang dingin. "Nah," suaranya lembut, "sekarang kamu aman?" Aku ingin bertanya siapa dirinya. Namun bibirku sudah terlalu lemah untuk bergerak. Dunia perlahan berubah gelap. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membiarkan diriku jatuh tanpa perlawanan. Tanpa mengetahui bahwa wanita tua misterius itu akan menjadi awal dari keajaiban yang mengubah seluruh hidupku. Sebuah pertemuan yang kelak akan membuatku bangkit dari kehancuran. Dan suatu hari nanti, mengubahku menjadi orang yang tidak pernah dibayangkan oleh Ratna. Orang yang justru akan memegang nasib hidupnya di masa depan. Ketika aku membuka mata, yang pertama kali kulihat adalah langit-langit putih. Bukan halte. Bukan jalanan yang basah oleh hujan. Bukan malam dingin yang hampir merenggut seluruh harapanku. Aku mencoba bergerak. Tubuhku terasa berat. Namun tidak lagi sedingin malam sebelumnya. Aku menoleh perlahan. Sebuah ruangan sederhana terlihat di sekelilingku. Bersih, tenang, dan entah kenapa terasa hangat. Di dekat jendela duduk seorang wanita tua yang samar-samar kuingat. Wanita yang terakhir kulihat sebelum kehilangan kesadaran. Begitu menyadari aku terbangun, ia tersenyum lembut. "Alhamdulillah." Suaranya begitu menenangkan. "Anda sudah sadar." Aku berusaha duduk. Namun wanita itu segera menghentikanku. "Pelan-pelan saja." Aku mengangguk. "Di mana saya?" "Klinik milik sebuah yayasan sosial." Aku menatapnya bingung. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya. Namanya Kartini. Semua orang memanggilnya Bu Kartini. Beliau adalah pengurus sebuah yayasan yang membantu pasien dengan kondisi kesehatan berat dan tidak memiliki keluarga yang mendukung. Aku terdiam cukup lama. Masih sulit mempercayai apa yang terjadi. Bu Kartini lalu menjelaskan bagaimana ia menemukanku di halte malam itu. Jika terlambat sedikit saja, kondisiku mungkin akan jauh lebih buruk. Air mataku perlahan menggenang. Bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang memperlakukanku dengan tulus. Tanpa menghakimi, tanpa merendahkan, tanpa menganggapku sebagai beban. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari sesuatu yang baru. Aku menjalani pemeriksaan lengkap. Para dokter di yayasan mempelajari seluruh riwayat penyakitku. Mereka berdiskusi panjang, mencari berbagai kemungkinan pengobatan yang sebelumnya tidak pernah kuterima. Aku sempat merasa takut. Takut berharap terlalu tinggi. Karena selama berbulan-bulan aku hanya mendengar kabar buruk. Namun Bu Kartini selalu ada. Ia sering duduk di samping tempat tidurku, mendengarkan ceritaku, memberikan semangat, dan mengingatkanku bahwa hidup belum selesai. Suatu sore, setelah serangkaian pemeriksaan, seorang dokter datang membawa kabar yang tidak pernah kuduga. "Kami menemukan opsi terapi yang mungkin cocok untuk kondisi Anda." Aku menatapnya tidak percaya. "Benarkah?" Dokter mengangguk. "Belum ada jaminan. Tetapi peluangnya cukup baik." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan sesuatu yang hampir kulupakan. Harapan. Aku mulai menjalani terapi baru. Prosesnya tidak mudah, bahkan sangat berat. Ada hari-hari ketika tubuhku terasa seperti kehilangan seluruh tenaga. Ada malam-malam ketika rasa sakit membuatku tidak bisa tidur. Ada saat-saat ketika aku hampir menyerah. Namun setiap kali itu terjadi, Bu Kartini selalu muncul. Membawakan makanan, membawakan buku, atau sekadar duduk menemaniku tanpa banyak bicara. Kehangatan sederhana itu memberiku kekuatan yang tidak pernah diberikan keluargaku sendiri. Bulan demi bulan berlalu. Perlahan kondisi tubuhku mulai menunjukkan perubahan. Hasil pemeriksaan membaik. Beberapa angka yang sebelumnya mengkhawatirkan mulai turun. Dokter mulai tersenyum lebih sering. Aku sendiri masih sulit percaya. Karena terlalu lama hidupku dipenuhi ketakutan. Namun kenyataan perlahan berbicara. Aku membaik. Benar-benar membaik. Suatu pagi, dokter memanggilku ke ruang konsultasi. Jantungku berdebar saat melihat ekspresinya. Aku takut mendengar kabar buruk. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dokter tersenyum. Senyuman yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Hasil terbaru Anda sangat bagus." Aku menahan napas. "Artinya?"
Dokter menatapku. Kondisi penyakit Anda mengalami perkembangan yang sangat positif. Mataku langsung berkaca-kaca. Jadi kita masih harus terus memantau. Tetapi saat ini Anda berada di jalur yang sangat baik. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Setelah semua penderitaan, setelah semua penghinaan, setelah semua rasa sakit, ternyata Allah masih memberiku kesempatan. Kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk memulai kembali, dan kesempatan itu tidak ingin kusia-siakan. Beberapa bulan kemudian, kondisi kesehatanku cukup stabil untuk mulai bekerja ringan. Aku menawarkan diri membantu yayasan. Awalnya hanya pekerjaan administrasi sederhana, menyusun data pasien, mengarsipkan dokumen, menjawab telepon. Namun aku melakukannya dengan sepenuh hati. Karena tempat itu telah menyelamatkan hidupku. Aku ingin membalas kebaikan mereka. Tanpa kusadari, kemampuan yang dulu kupelajari saat bekerja mulai terlihat. Aku membantu memperbaiki sistem administrasi, mengatur pengeluaran, membuat laporan yang lebih efisien. Beberapa program yayasan mulai berkembang lebih baik. Bu Kartini sering memperhatikanku dari jauh. Hingga suatu hari ia memanggilku ke ruangannya. Aku melihat sesuatu dalam dirimu. Aku tersenyum kecil. Saya hanya berusaha membantu. Bu Kartini menggeleng. Bukan itu. Ia menatapku penuh keyakinan. Kamu lebih kuat daripada yang kamu sadari. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku selama berhari-hari. Dan perlahan aku mulai mempercayainya. Untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah, aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban. Aku mulai melihat diriku sebagai seseorang yang berhasil bertahan. Seseorang yang masih memiliki masa depan. Tahun pertama berlalu. Lalu tahun kedua. Kondisiku terus membaik. Aku semakin aktif membantu yayasan. Bahkan dipercaya mengelola beberapa program kesehatan baru. Kehidupanku perlahan berubah. Bukan karena keajaiban yang datang dalam semalam. Tetapi karena kerja keras, kesabaran, dan orang-orang baik yang tidak pernah menyerah padaku. Suatu sore, saat sedang membantu menyusun laporan tahunan yayasan, seorang dokter senior menghampiriku. Wajahnya terlihat cerah. Maya, aku menoleh. Ada kabar baik? Dokter tersenyum lebar. Hasil pemeriksaan terakhir sudah keluar. Jantungku langsung berdebar. Aku mengikuti beliau ke ruang konsultasi. Tangan dan kakiku terasa dingin. Meski sudah banyak kemajuan, aku tetap takut. Karena hidup telah mengajarkanku bahwa kabar buruk bisa datang kapan saja. Namun kali ini berbeda. Sangat berbeda. Dokter menyerahkan hasil pemeriksaan. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat dunia seakan berhenti. Kondisi Anda berada dalam tahap remisi. Aku terdiam. Benar-benar terdiam. Air mataku perlahan jatuh. Bukan karena sedih. Melainkan karena aku tidak tahu bagaimana menampung rasa syukur sebesar itu. Selama beberapa detik aku tidak mampu berbicara. Aku hanya menangis. Dan untuk pertama kalinya sejak malam ketika aku diusir dari rumah, tangisan itu bukan berasal dari luka. Melainkan dari harapan yang kembali hidup. Aku tidak menyadari bahwa itu baru permulaan. Karena beberapa tahun ke depan, hidupku akan berubah jauh melampaui apa yang pernah kubayangkan. Aku akan membangun kehidupan baru. Menemukan kembali harga diriku. Dan mencapai sesuatu yang bahkan tidak pernah berani kuimpikan. Sementara itu, jauh di tempat lain, di rumah yang dulu mengusirku, roda kehidupan perlahan mulai berputar. Dan tanpa diketahui siapapun, nasib sedang menyiapkan sesuatu untuk Ratna. Sesuatu yang akan menghancurkan kesombongan yang selama ini ia banggakan. Sesuatu yang suatu hari nanti akan membuatnya memohon pada takdir yang pernah ia hina. 5 tahun berlalu sejak malam ketika aku duduk sendirian di halte dalam hujan. 5 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengubah banyak hal. Dan memang segalanya telah berubah. Kadang aku sendiri masih sulit mempercayainya. Jika seseorang mengatakan kepadaku pada malam itu bahwa suatu hari aku akan kembali berdiri dengan kepala tegak, aku mungkin tidak akan percaya. Karena saat itu aku merasa hidupku sudah berakhir. Namun Allah memiliki rencana yang tidak pernah mampu dipahami manusia. Setelah dinyatakan berada dalam tahap remisi, kehidupanku berkembang dengan sangat cepat. Aku semakin aktif mengelola program kesehatan di yayasan milik Bu Kartini. Kemampuanku dalam bidang administrasi dan manajemen ternyata sangat membantu perkembangan organisasi tersebut. Program bantuan pasien berkembang. Jumlah relawan bertambah.
Banyak donatur mulai mempercayai yayasan itu. Sedikit demi sedikit, yayasan yang dahulu sederhana mulai tumbuh menjadi lembaga kesehatan yang dikenal luas. Dan tanpa kusadari, aku ikut tumbuh bersama tempat itu. Bu Kartini mempercayaiku memimpin berbagai proyek besar. Awalnya aku ragu, namun beliau selalu mengatakan hal yang sama. Kamu sudah melewati hal yang jauh lebih sulit daripada pekerjaan ini. Kalimat itu selalu memberiku keberanian. Tahun demi tahun berlalu, aku belajar banyak hal. Mengelola tim, mengatur keuangan, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, menyusun program kesehatan masyarakat, bahkan berbicara di depan banyak orang. Perempuan yang dulu selalu menundukkan kepala kini perlahan berubah. Bukan menjadi pribadi yang keras, melainkan menjadi seseorang yang tidak lagi takut pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, ketika yayasan mendirikan perusahaan farmasi sosial untuk mendukung pendanaan berbagai program kesehatan, Bu Kartini membuat keputusan yang mengejutkanku. Beliau menunjukku sebagai direktur operasional. Aku hampir menolak. Namun Bu Kartini hanya tersenyum. Kamu pantas mendapatkannya. Hari itu aku menangis. Karena aku teringat seseorang yang dulu mengatakan bahwa aku hanyalah beban. Bahwa aku tidak akan pernah membawa manfaat bagi siapapun. Ternyata hidup memiliki cara yang unik untuk menjawab penghinaan. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan pembuktian. Meski begitu, aku berusaha tidak hidup dalam masa lalu. Aku tidak pernah mencari kabar tentang Ratna. Tidak pernah mencari tahu bagaimana kehidupan Arga. Aku memilih fokus pada kehidupanku sendiri. Membangun masa depan, menolong orang lain, dan mensyukuri kesempatan kedua yang telah diberikan kepadaku. Namun takdir rupanya belum selesai menulis kisah kami. Suatu siang, setelah rapat panjang dengan beberapa mitra perusahaan, aku sedang berjalan menuju ruang kerja ketika salah satu staf menghampiriku. Mbak Maya. Aku menoleh. Ada apa? Staf itu menyerahkan sebuah map. Ini laporan kerja sama rumah sakit baru. Aku menerimanya. Namun sebelum pergi, staf itu terlihat ragu. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Ada lagi? Ia mengangguk pelan. Saya tidak tahu apakah ini penting atau tidak. Aku tersenyum. Katakan saja. Staf itu membuka telepon genggamnya. Lalu menunjukkan sebuah berita lokal. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Sampai mataku membaca sebuah nama. Ratna. Jantungku langsung berdebar. Sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar nama itu. Namun hanya dalam hitungan detik, semua kenangan lama kembali memenuhi pikiranku. Aku mengambil telepon genggam itu. Lalu membaca isi beritanya. Sebuah perusahaan investasi besar mengalami kerugian besar. Beberapa usaha milik keluarga yang terlibat ikut terdampak. Termasuk usaha milik keluarga Arga. Aku membaca artikel itu sampai selesai. Dan semakin banyak kubaca, semakin besar keterkejutanku. Bisnis keluarga mereka ternyata mengalami masalah selama beberapa tahun terakhir. Investasi yang dianggap menjanjikan justru berubah menjadi kerugian besar. Aset demi aset dijual. Beberapa perusahaan ditutup. Banyak utang mulai menumpuk. Aku meletakkan telepon genggam itu perlahan. Entah kenapa dadaku terasa sesak. Bukan karena senang. Bukan karena puas. Melainkan karena aku teringat bagaimana dulu Ratna begitu bangga dengan kekayaan dan status sosialnya. Semua penghinaan yang pernah ia lontarkan selalu berawal dari satu hal. Kesombongan. Dan kini semua yang pernah ia banggakan perlahan menghilang. Hari itu aku berusaha melupakan berita tersebut. Namun beberapa minggu kemudian, kabar yang jauh lebih mengejutkan datang. Aku sedang berada di ruang kerja ketika salah satu dokter yayasan mengetuk pintu. Wajahnya terlihat serius. Maya, saya baru menerima informasi dari rumah sakit pusat. Aku mengangkat kepala. Ada apa? Dokter itu duduk di hadapanku. Lalu membuka beberapa dokumen. Kita mungkin akan terlibat dalam program transplantasi besar. Aku mengangguk. Hal seperti itu bukan sesuatu yang aneh. Namun ekspresinya membuatku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kasusnya cukup rumit. Aku memperhatikan wajahnya. Pasien mengalami gagal ginjal stadium akhir. Aku masih belum mengerti. Lalu dokter itu menyebutkan sebuah nama. Dan seketika tubuhku membeku. Ratna. Ruangan mendadak terasa sunyi. Aku tidak mendengar apapun selama beberapa detik. Pikiranku kosong. Nama itu seperti membawa kembali seluruh luka yang selama ini berhasil kukubur dalam-dalam. Dokter terus menjelaskan.
Namun aku hanya menangkap sebagian. Gagal ginjal, kondisi kritis, membutuhkan donor, peluang semakin kecil. Keluarga sedang mencari kecocokan donor ke berbagai tempat. Aku menarik napas perlahan, berusaha menenangkan diri. 5 tahun lalu wanita itu mengusirku saat aku sedang berjuang mempertahankan hidup. Dan kini, dia berada dalam posisi yang hampir sama. Takdir memang memiliki cara yang aneh untuk bekerja. Beberapa hari berikutnya aku tidak bisa berhenti memikirkan kabar itu. Aku mencoba fokus bekerja. Namun bayangan masa lalu terus muncul. Aku teringat malam hujan itu. Aku teringat koper di depan pintu. Aku teringat kalimat yang mengatakan bahwa lebih baik aku mati daripada menjadi beban keluarga. Semua kenangan itu datang silih berganti. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan kemarahan yang dulu pernah begitu besar. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Sebuah pertanyaan yang terus muncul dalam pikiranku. Apa yang akan kulakukan jika suatu hari takdir mempertemukan kami lagi? Aku belum tahu jawabannya. Dan aku tidak menyadari bahwa hari itu ternyata semakin dekat. Karena kondisi Ratna terus memburuk. Pencarian donor mulai menemui jalan buntu. Sementara para dokter mengatakan waktu yang tersisa tidak banyak. Di sisi lain, tanpa diketahui siapapun, sebuah keputusan besar perlahan mulai terbentuk di dalam hatiku. Keputusan yang bahkan belum berani kuucapkan kepada diriku sendiri. Keputusan yang kelak akan mengubah hidup Ratna untuk kedua kalinya. Dan mengantarkan kami menuju takdir yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sejak mendengar kabar tentang kondisi Ratna, pikiranku tidak lagi setenang sebelumnya. Aku berusaha menjalani hari seperti biasa. Menghadiri rapat, meninjau program kesehatan, bertemu para pasien. Namun di sela-sela kesibukan itu, nama Ratna terus muncul dalam benakku. Aku membenci kenyataan itu. Karena selama bertahun-tahun aku sudah berusaha mengubur masa lalu. Aku berhasil membangun hidup baru. Aku berhasil sembuh. Aku berhasil menemukan kebahagiaan tanpa mereka. Tetapi hanya dengan satu kabar, semua kenangan lama kembali terbuka. Seolah luka yang sudah mengering tiba-tiba disayat lagi. Beberapa hari kemudian, aku menerima laporan lanjutan dari salah satu dokter yang terlibat dalam jaringan transplantasi nasional. Laporan itu seharusnya hanya menjadi dokumen biasa. Namun ketika aku melihat nama pasien yang tertera di dalamnya, jantungku kembali berdebar. Ratna, kondisinya ternyata lebih buruk daripada yang kubayangkan. Fungsi ginjalnya terus menurun. Proses cuci darah hanya membantu sementara. Para dokter sepakat bahwa transplantasi merupakan satu-satunya peluang terbaik untuk memperpanjang hidupnya. Masalahnya, donor yang cocok belum ditemukan. Aku memandangi laporan itu cukup lama. Ada bagian diriku yang merasa bahwa ini adalah balasan dari takdir. Bukan karena aku menginginkan penderitaannya, tetapi karena aku melihat ironi yang begitu besar. Dulu Ratna menganggap penyakitku sebagai beban. Kini ia sendiri sedang menghadapi situasi yang hampir serupa. Dulu ia takut kehilangan uang karena pengobatanku. Kini keluarganya menghabiskan banyak biaya demi mempertahankan hidupnya. Dulu ia mengusir seseorang yang sedang berjuang melawan penyakit. Kini ia sendiri sedang berjuang melawan penyakit yang mengancam hidupnya. Takdir benar-benar memiliki cara yang misterius. Namun laporan berikutnya membuatku semakin terdiam. Keluarga mereka ternyata telah mencari donor ke berbagai tempat. Saudara kandung, sepupu, kerabat dekat. Semuanya diperiksa. Tetapi tidak ada yang cocok. Beberapa memiliki kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sebagian lainnya tidak memenuhi syarat medis. Waktu terus berjalan. Sedangkan kondisi Ratna terus memburuk. Malam itu aku tidak langsung pulang setelah bekerja. Aku duduk sendirian di ruang kerjaku yang sudah hampir kosong. Lampu kota terlihat dari balik jendela besar. Aku memandangi cahaya-cahaya itu tanpa benar-benar melihatnya. Pikiranku berada jauh di masa lalu. Aku teringat malam ketika Ratna mengusirku. Aku teringat bagaimana ia berdiri dengan wajah dingin. Bagaimana ia melihatku sebagai beban. Bagaimana ia tidak menunjukkan sedikitpun rasa iba. Lalu bayangan lain muncul. Bayangan diriku sendiri yang duduk sendirian di halte dalam hujan. Lemah, takut, hampir kehilangan harapan. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Bukan karena aku masih membenci mereka, melainkan karena aku akhirnya menyadari betapa dalam luka yang pernah kutanggung. Tepat saat itu terdengar ketukan pintu. Aku menghapus air mata dengan cepat. Masuk. Pintu terbuka.
Bu Kartini masuk sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Seperti biasa, beliau seolah selalu tahu kapan aku sedang tidak baik-baik saja. Beliau duduk di hadapanku. Tidak langsung bertanya, hanya meletakkan cangkir teh di meja. Lalu menunggu. Aku tersenyum kecil. Kartini memang selalu tahu kapan seseorang sedang gelisah ya. Bu Kartini tertawa pelan. Kamu terlalu lama aku kenal. Aku mengangguk. Kemudian untuk pertama kalinya aku menceritakan semuanya. Tentang Ratna. Tentang kondisi kesehatannya. Tentang laporan yang kubaca. Tentang perasaan yang sedang berkecamuk di dalam diriku. Bu Kartini mendengarkan tanpa menyela. Sampai aku selesai. Baru kemudian beliau berbicara. Kamu marah? Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana. Tetapi jawabannya tidak mudah. Aku tidak tahu. Bu Kartini mengangguk pelan. Itu jawaban yang jujur. Aku memandangi cangkir teh di depanku. Ada bagian diriku yang merasa dia pantas menerima semuanya. Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang selama ini kutahan. Bu Kartini tidak terlihat terkejut. Sebaliknya, beliau tampak memahami. Kamu manusia. Aku menghela napas. Tapi ada bagian lain yang merasa sedih. Kenapa? Aku berpikir cukup lama. Lalu menjawab dengan suara lirih. Karena aku tahu bagaimana rasanya berada di posisi itu. Ruangan menjadi sunyi. Bu Kartini tersenyum tipis. Dan senyum itu membuatku merasa tenang. Beliau tidak mengatakan bahwa aku harus memaafkan. Tidak mengatakan bahwa aku harus membantu. Tidak memaksaku mengambil keputusan tertentu. Beliau hanya berkata satu kalimat. Kadang-kadang hidup memberikan kesempatan untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku bahkan setelah aku pulang malam itu. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Setiap kali aku menerima laporan medis terbaru tentang Ratna, konflik di dalam hatiku semakin besar. Di satu sisi, aku masih mengingat semua luka yang pernah ia berikan. Di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa seseorang sedang berjuang mempertahankan hidupnya. Lalu suatu pagi, sebuah informasi baru datang. Informasi yang membuat jantungku berhenti sesaat. Rumah sakit pusat mengirimkan data kebutuhan donor yang diperbarui. Sebagai bagian dari kerjasama medis, data tersebut dapat diakses oleh beberapa institusi kesehatan yang terlibat. Aku membaca dokumen itu dengan santai. Sampai mataku tertuju pada hasil pencocokan biologis yang diperlukan. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh. Sebuah dorongan yang sulit dijelaskan. Aku memandangi layar komputer beberapa saat. Lalu sebuah pikiran muncul. Pikiran yang langsung kutolak. Tidak. Mustahil. Namun pikiran itu tetap kembali. Berulang kali. Sampai akhirnya aku menutup layar komputer dan berdiri. Aku berjalan ke jendela. Memandangi langit yang cerah. Jantungku berdebar semakin cepat. Karena untuk pertama kalinya sebuah kemungkinan muncul dalam pikiranku. Kemungkinan yang sangat gila. Kemungkinan yang bahkan tidak berani kubayangkan. Bagaimana jika aku melakukan tes kecocokan? Aku langsung memejamkan mata. Tidak. Itu tidak masuk akal. Setelah semua yang terjadi. Setelah semua penghinaan. Setelah semua pengkhianatan. Kenapa aku harus memikirkan hal seperti itu? Namun semakin aku mencoba mengusir pikiran itu, semakin kuat ia kembali. Hari itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu apartemen kecil yang kini menjadi rumahku. Jam terus bergerak. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Namun pikiranku tetap terjebak pada satu pertanyaan yang sama. Jika aku memiliki kesempatan menyelamatkan hidup seseorang yang pernah menghancurkan hidupku, apa yang akan kulakukan? Dan yang lebih menakutkan lagi, kenapa aku mulai mempertimbangkannya? Aku belum memiliki jawabannya. Namun jauh di dalam hatiku, sesuatu perlahan mulai berubah. Sesuatu yang tidak didorong oleh dendam. Bukan pula oleh rasa bersalah. Melainkan oleh sebuah keputusan yang masih samar. Keputusan yang akan membawaku ke langkah paling sulit dalam hidupku. Langkah yang akan membuat masa lalu dan masa kini bertabrakan secara langsung. Dan ketika hari itu tiba, tidak ada seorang pun yang akan siap menghadapi kenyataan yang akan terungkap. Selama beberapa hari setelah pikiran itu muncul, hidupku terasa seperti berada di antara dua dunia. Dunia pertama adalah masa lalu. Dunia yang penuh luka, penghinaan, pengkhianatan, dan kesendirian. Dunia kedua adalah diriku yang sekarang. Diriku yang telah sembuh.
yang telah bangkit, yang telah belajar bahwa kebencian tidak pernah benar-benar menyembuhkan apapun. Namun kedua dunia itu terus bertabrakan di dalam pikiranku. Setiap kali aku mencoba melupakan Ratna, bayangan wajahnya kembali muncul. Bukan wajahnya saat mengusirku, melainkan wajah seorang pasien yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Dan semakin aku memikirkan hal itu, semakin sulit bagiku untuk merasa tenang. Suatu pagi aku datang lebih awal ke kantor. Gedung masih sepi, sebagian besar staf belum datang. Aku duduk sendirian di ruang kerja sambil memandangi secangkir kopi yang mulai dingin. Di hadapanku tergeletak beberapa dokumen medis. Dokumen yang tidak seharusnya kubaca berulang kali. Namun tetap kubaca, berulang, dan berulang lagi. Kondisi Ratna semakin memburuk. Dokter mulai khawatir terhadap komplikasi yang bisa muncul kapan saja. Tubuhnya semakin lemah. Jadwal cuci darah semakin sering. Sementara donor yang cocok masih belum ditemukan. Aku memejamkan mata, lalu membayangkan satu hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Bagaimana jika posisi kami tertukar? Bagaimana jika dulu saat aku sakit, ada seseorang yang bisa menolongku tetapi memilih diam? Bagaimana jika Bu Kartini tidak pernah datang malam itu? Bagaimana jika semua orang memilih meninggalkanku? Mungkin aku tidak akan berada di sini sekarang. Mungkin hidupku sudah berakhir bertahun-tahun lalu. Pikiran itu membuat dadaku terasa berat. Siang harinya aku menemui Bu Kartini. Beliau sedang menyiram tanaman di halaman belakang yayasan. Begitu melihatku, beliau langsung tersenyum. Namun kali ini aku tidak bisa membalas senyum itu dengan baik. Beliau tampaknya menyadari kegelisahanku. Kamu sudah membuat keputusan? Aku terdiam, lalu menggeleng. Belum. Bu Kartini mengangguk pelan. Beliau meletakkan selang air lalu duduk di bangku taman. Aku ikut duduk di sampingnya. Angin siang berembus perlahan. Suasananya tenang. Namun pikiranku jauh dari kata tenang. Aku takut membuat keputusan yang salah. Bu Kartini menatapku. Apa yang membuatmu takut? Aku menarik napas panjang. Kalau aku membantu dia, apakah aku sedang mengkhianati diriku sendiri? Untuk pertama kalinya aku mengucapkan pertanyaan itu dengan lantang. Pertanyaan yang selama ini hanya berputar di dalam kepalaku. Bu Kartini tidak langsung menjawab. Beliau memikirkan kata-katanya dengan hati-hati. Lalu berkata, memaafkan seseorang tidak berarti membenarkan apa yang pernah dia lakukan. Aku terdiam. Beliau melanjutkan. Dan menolong seseorang tidak berarti kamu melupakan luka yang pernah diberikan. Aku menunduk. Kalimat itu terasa sangat dalam. Karena selama ini aku selalu menganggap dua hal itu sama. Seolah jika aku membantu Ratna, maka semua penderitaanku tidak berarti. Seolah aku harus memilih antara harga diri atau belas kasih. Padahal mungkin kenyataannya tidak sesederhana itu. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling berat dalam hidupku setelah masa pengobatan dulu. Aku terus bergulat dengan pikiranku sendiri. Kadang aku yakin tidak akan melakukan apa-apa. Namun beberapa jam kemudian aku berubah pikiran. Lalu kembali ragu. Dan kembali berubah. Sampai akhirnya suatu malam aku bermimpi. Mimpi yang sangat aneh. Aku melihat diriku sendiri duduk di halte saat hujan deras. Sama seperti malam ketika aku diusir. Aku terlihat lemah. Kesepian, dan ketakutan. Kemudian seseorang datang membawa payung. Namun kali ini bukan Bu Kartini, melainkan diriku sendiri, versi diriku yang sekarang. Aku berdiri di depan perempuan yang sedang menangis itu, lalu mengulurkan tangan. Saat terbangun, aku langsung duduk di atas ranjang. Jantungku berdebar. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, pikiranku terasa jernih. Aku akhirnya memahami sesuatu. Keputusan yang akan kuambil bukan tentang Ratna. Bukan tentang masa lalu. Bukan tentang dendam. Keputusan itu tentang diriku sendiri. Tentang orang seperti apa aku ingin menjadi. Pagi harinya aku datang ke rumah sakit pusat. Aku mengenakan masker dan topi sederhana. Tidak ada seorang pun yang mengenaliku. Aku meminta bertemu salah satu dokter yang menangani program transplantasi. Setelah melalui beberapa prosedur, aku akhirnya duduk di ruang konsultasi. Dokter menjelaskan berbagai risiko, kemungkinan komplikasi, masa pemulihan, dan berbagai konsekuensi yang harus kupahami. Aku mendengarkan semuanya tanpa menyela. Setelah selesai, dokter bertanya, apakah Anda yakin ingin menjalani tes kecocokan? Aku menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Ya. Dokter terlihat sedikit terkejut.
Karena sebagian besar calon donor datang bersama keluarga. Sedangkan aku datang sendirian. Apakah pasien mengetahui hal ini? Tidak. Apakah keluarga pasien mengetahui? Tidak. Dokter terdiam sejenak. Kemudian bertanya lagi. Apakah Anda ingin identitas Anda dirahasiakan? Aku menjawab tanpa ragu. Ya. Dokter mengangguk pelan. Tes pun dimulai. Beberapa sampel darah diambil. Pemeriksaan kesehatan dilakukan. Berbagai prosedur medis dijalani. Selama proses itu, aku tidak pernah sekalipun melihat Ratna. Aku memang sengaja menghindarinya. Aku belum siap. Dan mungkin aku tidak akan pernah siap. Beberapa hari kemudian hasil awal keluar. Aku datang ke rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Dokter memintaku duduk. Wajahnya terlihat serius. Aku mencoba membaca ekspresinya. Namun tidak berhasil. Jantungku berdetak semakin cepat. Dokter membuka berkas di hadapannya. Lalu menatapku. Hasilnya sudah keluar. Aku menggenggam kedua tanganku erat-erat. Bagaimana hasilnya? Dokter menarik napas perlahan. Kemudian mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Anda memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi. Ruangan seakan menjadi sunyi. Aku tidak mendengar apa-apa selama beberapa detik. Hanya suara detak jantungku sendiri. Dokter terus berbicara. Menjelaskan berbagai kemungkinan. Menjelaskan tahapan berikutnya. Namun pikiranku masih terpaku pada satu fakta. Dari jutaan kemungkinan yang ada. Dari begitu banyak orang di dunia. Justru aku, yang ternyata bisa menyelamatkan hidup Ratna. Takdir benar-benar sedang memainkan permainan yang tidak masuk akal. Aku pulang sore itu dalam keadaan linglung. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi satu pertanyaan. Apakah aku akan melanjutkan semuanya? Ataukah berhenti sampai di sini? Namun jauh di dalam hati, aku sebenarnya sudah mengetahui jawabannya. Dan keesokan harinya, setelah semalaman berdoa kepada Allah, aku kembali datang ke rumah sakit. Kali ini bukan untuk tes. Bukan untuk bertanya. Melainkan untuk membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang akan menghubungkan hidupku dengan Ratna untuk terakhir kalinya. Sebuah keputusan yang tidak akan pernah diketahui olehnya. Setidaknya untuk sementara waktu. Keesokan paginya aku kembali datang ke rumah sakit. Langkahku terasa lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Bukan karena aku tidak takut. Justru sebaliknya, aku sangat takut. Tetapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu hidup dalam keraguan, aku sudah menentukan pilihan. Aku tidak lagi berdiri di persimpangan. Aku telah memilih jalan yang akan kutempuh. Dan apapun yang terjadi setelah ini, aku siap menanggungnya. Dokter yang menangani proses transplantasi menyambutku di ruang konsultasi. Beliau kembali menjelaskan seluruh risiko operasi, kemungkinan komplikasi, masa pemulihan yang panjang, kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Aku mendengarkan semuanya dengan tenang. Setelah selesai, beliau menatapku lama. Saya harus bertanya sekali lagi. Aku mengangguk. Silakan. Apakah Anda benar-benar yakin? Aku tersenyum tipis. Lalu menjawab. Ya. Dokter menghela napas perlahan. Kemudian menyerahkan dokumen persetujuan. Aku membaca setiap halamannya dengan saksama. Lalu menandatanganinya. Saat pena meninggalkan kertas, aku tahu tidak ada jalan kembali. Keputusan itu telah dibuat. Namun ada satu syarat yang kusampaikan kepada pihak rumah sakit. Identitasku harus dirahasiakan. Tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui siapa donor tersebut. Bukan Ratna. Bukan Arga. Bukan keluarga mereka. Tidak seorang pun. Tim rumah sakit sempat menanyakan alasannya. Aku hanya tersenyum. Karena aku sendiri sulit menjelaskan. Aku tidak melakukan ini untuk mendapatkan pujian. Tidak untuk membuat siapapun merasa bersalah. Dan bukan untuk membuktikan bahwa aku lebih baik dari mereka. Aku hanya ingin melakukan apa yang menurut hatiku benar. Tanpa imbalan. Tanpa pengakuan. Tanpa nama. Proses hukum dan administrasi pun dimulai. Beberapa dokumen khusus disiapkan. Data donor dibatasi hanya untuk beberapa petugas tertentu. Semua prosedur dilakukan dengan sangat ketat. Semakin dekat hari operasi, semakin banyak pemeriksaan yang harus kulalui. Anehnya, aku justru merasa tenang. Jauh lebih tenang daripada saat menghadapi penyakitku sendiri dulu. Mungkin karena kali ini aku tidak sedang berjuang untuk bertahan hidup.
melainkan memilih memberikan sebagian hidupku kepada orang lain. Meski orang itu pernah menghancurkan hidupku. Sementara itu, di sisi lain rumah sakit, Ratna masih tidak mengetahui apapun. Aku sempat melihatnya dari kejauhan saat salah satu pemeriksaan. Hanya beberapa detik. Namun cukup untuk membuatku terdiam. Wanita yang dulu selalu terlihat kuat kini tampak jauh berbeda. Tubuhnya kurus. Wajahnya pucat. Langkahnya lambat. Usia dan penyakit seolah mengambil semua kesombongan yang dulu pernah ia miliki. Untuk sesaat aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kebencian. Bukan pula kepuasan. Melainkan belas kasihan. Karena pada akhirnya, penderitaan membuat semua manusia terlihat sama. Hari operasi akhirnya tiba. Pagi itu langit terlihat cerah. Aku duduk di ruang persiapan sambil memandangi jendela. Perawat memeriksa tekanan darahku. Dokter datang memberikan penjelasan terakhir. Semua berjalan sesuai prosedur. Namun jauh di dalam hati, aku tetap manusia biasa. Aku tetap takut. Aku tetap cemas. Aku tetap memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk. Tapi tidak sekalipun aku menyesali keputusanku. Sebelum dibawa ke ruang operasi, aku memejamkan mata. Dalam hati aku berdoa kepada Allah. Bukan meminta sesuatu yang besar. Aku hanya berharap operasi berjalan lancar. Dan jika memungkinkan, semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi semua pihak. Termasuk diriku sendiri. Lampu ruang operasi terasa sangat terang. Suara peralatan medis terdengar samar. Beberapa dokter dan perawat bergerak cepat di sekelilingku. Lalu perlahan kesadaranku mulai menghilang. Dan dunia berubah menjadi gelap. Ketika aku membuka mata kembali, semuanya terasa berbeda. Tubuhku terasa berat. Ada rasa nyeri yang menjalar dari sisi tubuhku. Namun aku masih hidup. Operasi telah selesai. Beberapa jam kemudian dokter datang. Beliau tersenyum. Operasinya berhasil. Air mataku langsung menggenang. Aku mengucap syukur dalam hati. Dokter melanjutkan. Kondisi pasien juga stabil. Aku menutup mata beberapa saat. Sebuah beban besar yang selama ini memenuhi pikiranku perlahan menghilang. Ratna selamat. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku saat itu. Yang jelas bukan kebahagiaan biasa. Lebih seperti ketenangan. Seolah sebuah lingkaran yang terbuka bertahun-tahun lalu akhirnya mulai tertutup. Masa pemulihan ternyata jauh lebih berat daripada yang kubayangkan. Tubuhku membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Beberapa hari pertama terasa sangat melelahkan. Bahkan duduk di atas ranjang pun memerlukan tenaga besar. Namun aku tidak mengeluh. Karena aku tahu risiko itu sejak awal. Bu Kartini hampir setiap hari datang menjenguk. Beliau selalu membawa senyum yang sama. Senyum yang dulu menyelamatkanku di masa tergelap. Suatu sore beliau duduk di samping ranjang sambil memegang tanganku. "Kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk pelan. "Ya." Beliau tersenyum. "Aku bangga padamu." Kalimat sederhana itu membuat mataku kembali basah. Bukan karena aku membutuhkan pengakuan. Melainkan karena selama bertahun-tahun Bu Kartini selalu menjadi keluarga yang tidak pernah kumiliki. Sementara itu, di bagian lain rumah sakit, keluarga Ratna mulai merasakan keajaiban yang mereka tunggu-tunggu. Kondisinya membaik. Fungsi tubuhnya perlahan stabil. Para dokter optimis terhadap proses pemulihan. Arga bahkan dikabarkan menangis saat menerima kabar tersebut. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku memikirkan mantan suamiku tanpa kemarahan. Aku hanya merasa jauh. Seolah ia adalah bagian dari kehidupan orang lain. Bukan kehidupanku. Beberapa minggu kemudian aku diperbolehkan pulang. Namun identitasku tetap aman. Rahasia itu masih terjaga. Ratna tidak tahu siapa penyelamatnya. Arga juga tidak tahu. Mereka hanya mengetahui bahwa seorang donor anonim telah memberikan kesempatan hidup kedua. Dan semakin hari, rasa penasaran mereka semakin besar. Mereka mencoba mencari tahu, bertanya kepada dokter, menghubungi berbagai pihak. Namun semua usaha itu menemui jalan buntu. Karena rumah sakit menjaga rahasia tersebut dengan ketat. Aku mengira semuanya akan berakhir seperti itu. Rahasia akan tetap menjadi rahasia. Ratna akan menjalani hidupnya tanpa pernah mengetahui kebenaran. Dan aku akan melanjutkan hidupku dengan tenang. Namun takdir ternyata belum selesai. Beberapa bulan setelah operasi, sebuah kejadian tak terduga mulai membuka celah kecil pada rahasia yang selama ini tersimpan rapat. Sebuah kesalahan administratif, sebuah dokumen yang salah tempat, dan sebuah nama yang seharusnya tidak pernah muncul.
Peristiwa kecil itu tampak tidak penting pada awalnya. Tetapi tanpa disadari siapapun, itulah awal dari runtuhnya rahasia terbesar yang selama ini kusimpan. Rahasia yang akan menghancurkan kesombongan Ratna untuk selamanya. Dan memaksanya menghadapi kenyataan yang selama ini tidak pernah ingin ia lihat. 6 bulan setelah operasi transplantasi, kehidupan perlahan kembali berjalan normal. Aku sudah kembali bekerja. Tubuhku semakin kuat. Para dokter mengatakan proses pemulihanku berjalan sangat baik. Aku kembali memimpin berbagai program kesehatan, menghadiri pertemuan, mengunjungi pasien, dan menjalani kehidupan yang selama ini kuimpikan. Tenang, damai, jauh dari luka masa lalu. Sementara itu, kondisi Ratna juga terus membaik. Beberapa laporan medis yang sempat kubaca menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Tubuhnya menerima donor dengan baik. Fungsi ginjalnya stabil. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ancaman terbesar terhadap hidupnya mulai menjauh. Semua orang menganggap kisah itu telah selesai. Termasuk aku. Namun ternyata takdir masih menyimpan satu bab terakhir. Bab yang tidak pernah direncanakan siapapun. Bab yang akan mempertemukan masa lalu dan masa kini secara langsung. Semuanya berawal dari sebuah kesalahan kecil. Kesalahan yang tampaknya sepele, namun mampu mengubah segalanya. Pada suatu pagi, seorang staf administrasi baru di rumah sakit pusat sedang memindahkan sejumlah arsip lama ke sistem digital. Tumpukan dokumen transplantasi diperiksa satu persatu. Sebagian besar berjalan normal. Sampai akhirnya sebuah berkas khusus ditemukan. Berkas yang seharusnya berada dalam kategori rahasia terbatas. Namun karena kesalahan pengarsipan bertahun-tahun sebelumnya, dokumen itu sempat masuk ke jalur administrasi biasa. Nama donor memang disamarkan, tetapi beberapa data pendukung masih tersimpan. Dan tanpa sengaja, informasi tersebut sampai kepada seseorang yang tidak seharusnya melihatnya. Orang itu adalah Arga. Saat itu ia sedang mengurus laporan medis lanjutan untuk ibunya. Awalnya ia tidak memperhatikan dokumen tersebut. Namun sebuah nama membuatnya membeku. Maya. Tangannya langsung gemetar. Ia membaca ulang halaman itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Berharap dirinya salah. Tetapi semakin ia membaca, semakin jelas semuanya. Arga langsung meminta klarifikasi kepada pihak rumah sakit. Proses investigasi internal dilakukan. Beberapa data dicocokkan. Dan akhirnya kebenaran yang selama ini terkunci rapat pun terbuka. Donor anonim yang menyelamatkan hidup Ratna adalah aku. Perempuan yang pernah mereka usir. Perempuan yang pernah mereka tinggalkan saat sedang berjuang melawan penyakit. Perempuan yang pernah dianggap beban. Hari itu dunia Arga runtuh. Menurut cerita yang kemudian kudengar, ia duduk berjam-jam di lorong rumah sakit tanpa berbicara. Tidak bergerak. Tidak menjawab siapapun. Karena untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat dirinya sendiri. Melihat semua keputusan yang pernah ia ambil. Dan menyadari betapa besar kesalahan yang telah dilakukannya. Namun reaksi Arga ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan reaksi Ratna. Ketika dokter akhirnya menjelaskan situasi tersebut secara resmi, wanita itu langsung terdiam. Awalnya ia mengira telah terjadi kesalahan. Ia meminta dokumen diperiksa kembali. Lalu diperiksa lagi. Dan lagi. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada kesalahan. Tidak ada kekeliruan. Kebenaran itu berdiri di hadapannya dengan sangat jelas. Ginjal yang kini bekerja di dalam tubuhnya berasal dariku. Dari menantu yang pernah ia hina. Dari perempuan yang pernah ia usir saat sedang sakit. Dari seseorang yang pernah ia anggap tidak layak menjadi bagian keluarga mereka. Konon Ratna menangis saat itu juga. Tangisan yang tidak pernah dilihat banyak orang sebelumnya. Bukan tangisan karena sakit. Bukan karena ketakutan. Melainkan karena penyesalan. Penyesalan yang datang terlambat. Selama berhari-hari Ratna tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia terus bertanya, kenapa? Kenapa aku melakukan semua itu? Kenapa aku menolongnya? Kenapa aku tidak membiarkannya menanggung akibat dari perbuatannya sendiri? Namun tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena jawabannya hanya ada di dalam hatiku. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Suatu sore, saat aku sedang berada di kantor yayasan, resepsionis menghubungiku. Mbak Maya. Aku mengangkat telepon. Ada apa? Ada seseorang yang ingin bertemu. Siapa? Resepsionis terdiam beberapa detik. Lalu menjawab. Bu Ratna. Tubuhku langsung membeku.
Ruangan mendadak terasa sunyi. Aku memejamkan mata perlahan. Hari yang selama ini tidak pernah kubayangkan akhirnya datang juga. Setelah beberapa detik, aku menarik napas panjang. Lewatkan beliau ke ruang tamu. Beberapa menit kemudian pintu terbuka. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat Ratna berdiri di hadapanku. Namun wanita yang kulihat sekarang sangat berbeda. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi sikap angkuh yang dulu begitu melekat padanya. Yang kulihat hanyalah seorang wanita tua yang tampak rapuh. Sangat rapuh. Ratna berdiri beberapa langkah di depanku. Matanya langsung dipenuhi air mata. Sedangkan aku tetap duduk tenang. Bukan karena marah. Bukan karena dendam. Melainkan karena seluruh emosi itu sudah lama berlalu. Ratna mencoba berbicara. Namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Beberapa kali ia gagal. Sampai akhirnya air mata mengalir di pipinya. Maya? Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ratna menundukkan kepala. Lalu sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Wanita yang dulu begitu sombong perlahan berlutut di hadapanku. Aku minta maaf. Suaranya bergetar hebat. Aku minta maaf. Tangisnya pecah. Aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku sudah menyakitimu. Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Ruangan menjadi sunyi. Yang terdengar hanya suara tangis Ratna. Untuk sesaat aku hanya memandangnya. Kemudian aku teringat malam hujan itu. Aku teringat halte. Aku teringat koper. Aku teringat semua air mata yang pernah kutumpahkan. Namun anehnya, tidak ada kemarahan yang muncul. Tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah ketenangan. Karena luka itu telah sembuh jauh sebelum hari ini. Aku perlahan berdiri, lalu membantu Ratna bangkit. Wanita itu masih menangis. Bahkan lebih keras daripada sebelumnya. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Pengampunan itu bukan untuk ibu. Ratna terdiam. Aku melanjutkan. Pengampunan itu untuk diriku sendiri. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Aku menghela napas pelan. Lagi pula, aku sudah memaafkan ibu sejak lama. Kalimat itu membuat Ratna menangis semakin keras. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia miliki. Belas kasih. Dan pada saat yang sama, ia menyadari bahwa perempuan yang dulu dianggap paling lemah ternyata memiliki hati yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Beberapa saat kemudian Arga datang. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Namun aku tidak membiarkannya berbicara terlalu banyak. Masa lalu sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Tidak ada lagi yang perlu diulang. Karena sebagian luka tidak membutuhkan balas dendam untuk sembuh. Mereka hanya membutuhkan waktu dan keberanian untuk melepaskannya. Hari itu menjadi pertemuan terakhir kami. Setelah Ratna dan Arga pergi, aku berdiri di dekat jendela kantor. Memandangi langit sore yang cerah. Hatiku terasa ringan. Sangat ringan. Seolah sebuah pintu yang selama bertahun-tahun tertutup akhirnya terbuka. Aku tersenyum kecil, lalu mengucap syukur kepada Allah. Bukan karena takdir mempertemukan kami kembali, melainkan karena akhirnya aku benar-benar bebas dari masa lalu. Dan untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjang yang penuh air mata, kehilangan, harapan, serta pengorbanan, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kemenangan. Kedamaian.